Oke, semangat pagi. Lanjut saja ya. Jadi malam ini ada kaitannya mengenai konsep kita melakukan transaksi, dan saya lihat dari teman-teman yang sudah melakukan kompetisi trading ya, yang memang periode di Juli sampai di akhir Juli nanti ya. Bagi yang baru masuk seperti Pak Krisma, Pak Alianto, Pak Sulistyo, dan Mbak Bilkis ya, dan juga Pak Iwan ya baru tadi masuk. Nah, member trading santai sedang melakukan kompetisi trading demo akun, dan nanti di akhir Juli ya akan dicari siapa yang memang mendapatkan juara. Sebenarnya bukan masalah pertandingannya, saya ingin melatih ya siapa yang memang aktif trading dan siapa yang memang lebih banyak melakukan analisa. Tetapi bukan berarti ini enggak saya menyeleksi paling bagus itu yang aktif trading, bukan ya. Saya menyeleksi pola masing-masing karakter. Nah, dari masing-masing karakter tersebut ya sebenarnya nih sayang sekali yang lain tuh nggak ikut ya. Ya, bagi yang memang saya belum lihat karakternya. Kalau yang sudah saya lihat karakternya seperti Pak Hanan, Pak Chandra ya, Pak Edi ini kan memang dia fundamentalis, apalagi dia memang lebih ke positioning trading ya. Jadi begitu terbentuk karakter dan polanya, hasil akhir saya akan lihat berarti konsep yang akan dilakukan dari yang memang mendaftar dan menjadi peserta ya akan terbaca polanya. Nah, gitu maksud saya ya. Jadi yang lain ini yang lama itu sayang sekali kalau nggak ikut gitu sebenarnya. Karena untuk saya melihat perkembangan ya. Oke. Dan malam ini ada beberapa yang sudah hadir di acara malam ini ya, seperti yang sudah lama ya, Pak Dani ya, lalu Bro Erik sudah pernah, Pak Eri nih, Pak Gunarjo, Pak Anan kalau mau itu lagi silakan ya. Ya, Pak Krisma masih tergolong di bulan Juli ini masuk, tapi boleh kalau mau sharing position ya. Bu Nurul ya, mungkin bisa memberikan sharing lagi nanti, lalu Pak Rio, Pak Rudi, Pak Setio, Pak Theo, dan Pak Wardianto. Wah, Pak Wardianto, apa kabar nih? Ya, mudah-mudahan sudah kembali pulih Pak ya. Ya, sudah sehat kembali. Oke, jadi seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan melakukan bagi-bagi info atau market suggestion. Market suggestion bebas, apa saja yang teman-teman mau sharing. Ya, jangan takut salah. Benar salah itu adalah hasil. Dan hasil saya nggak melihat hasil ya. Yang saya lihat adalah prosesnya. Hasil adalah bonus kalau profit. Kalau loss ya nggak masalah. Artinya adalah kita sudah menjalankan proses yang benar, ya. Dan proses tersebut akan dibiasakan dan menjadi pola konsep trading teman-teman. Baik itu dengan polanya pullback maupun polanya breakout. Pullback artinya memanfaatkan pembalikan arah baik itu di level support resisten ya maupun di saat berita. Lalu breakout adalah teknik trading ya, technical analysis terkait terhadap breakout pasar. Nah, ini contohnya seperti Euro Japanese ya, dia breakout, dia coba retest lagi ke sini. Break dari sini ya, breakout dari ini dan dia tembus ke atas, dia koreksi. Oke. Seperti emas. Nah, emas tadi sudah breakout. Apa yang di breakout? Resisten. Ya. Resisten ini yang sudah beberapa hari kita tunggu dia tembus ke atas atau ke bawah, ternyata alhasil lebih ke arah bawah. Lebih ke arah atas. Maaf ya. Lebih ke arah atas. Karena kemarin sudah kita lihat bahwa ada tanda-tanda bullish, ya. Keyakinan saya tanda-tanda bullish itu dari bentuk candle.
2 kali konfirmasi bullish reversal ya. Bullish reversal adalah pola candle ini dan pola candle ini. Nah, jika memang candle yang besar ini tidak ditembus oleh pasar yang nanti akan bergerak, tembus dan tutup di bawah, maka pola bullish-nya ini bisa gagal atau breakout-nya itu adalah gagal. Ya, bisa saja dia berbalik ke bawah. Ya, tetapi kalau misalkan dia membuat suatu base, ya membuat suatu base itu adalah di area misalkan ya, tempat warnanya pink magenta. Dia membuat base di sini, membuat area di sini, dan beberapa pola-pola candle itu akan membentuk bahasa kenaikan. Nah, bahasa kenaikan tuh. Pola candle bahasa kenaikan berarti pola-pola seperti hammer ya, seperti gini, ini ya, engulfing dan lain-lain. Maka bisa saja dia melanjutkan naik ke atas. Karena dia baru tembus juga resisten ini nih. Dia baru tembus area ini, area supply ya. Saya batukan di sini. Ini kan area supply. Nah, dia coba retest. Retest ke bawah. Retest ke bawah tujuannya kemana? Ya, contoh ya, tujuannya mungkin satu rentang ini atau area ini sebagai target. Misalkan ditembus ke atas ini ya targetnya. Nah, berarti market akan menguji ini. Di sini ada apa? Kita lihat dulu. Ada apakah di sini? Lihat histori ke belakang. Nih. Oh, ternyata sebenarnya di sini ada support menjadi resisten. Nah, taikkan aja ke sini. Nah, ini yang dituju. Ya. Berarti untuk menuju ke sana, kita butuh gelombang kecilnya. Membutuhkan gelombang kecil pada time frame di bawahnya. Ya, sekali lagi, kita menganalisa itu bukan hanya mengaca dalam satu area ini ya. Kita lihat lagi ke belakang. Technical analysis terjadi karena sejarah bisa terulang kembali atau history repeat itself. Ya. Sejarah terulang kembali. Nah, ini harga sudah masuk area ini. Yang sebelumnya itu adalah karakter emas, dia impuls, membuat rentang, impuls, dan membuat rentang, breakout, membuat rentang ya. Nah, bisa saja dia masih lanjut naik. Maka kita mencari pembalikan arah jika memang ada koreksi ke dalam, ya. Nah, ini udah di reversalkan, tarik ke atas. Ya. Warna biru. Oke, di sini kita lihat ada 50% dan 61,8%. 61,8% to the pip dengan resisten yang sebelumnya terjadi dan sekarang sudah nggak berlaku resistennya, maka dia menjadi support. Ya, ini resisten, perhatikan. Tanda ini kan resisten tadi ya, harga tertinggi ini kan resisten. Begitu resistennya ditembus atau ditabrak ke atas dan candle-nya itu naik, tutupnya di atas maksudnya, maka resisten ini sudah nggak jadi resisten karena berhasil ditembus di sini. Nah, berarti dia akan di sini menjadi support to the pip dengan 61,8% Fibonacci retracement. Oke. 50 di mana? Stop testing. Sorry. Sampai sini ya, sebentar ya. Saya ulas dulu. Sabar, yang ingin sharing sabar. Nah, area ini dan ini jadi suatu patokan ya.
ini dan ini adalah sebagai support. Yang tadinya resisten menjadi support. Ya, boleh nggak saya buy di 38,2%? Ya boleh saja. Karakter emas apa? Kalau ada pembalikan arah di mungkin di H1 atau di H4, pola candle pembalikan, ya boleh eksekusi. Ya. Yang terpenting kita sudah buat klasternya. Ya. Satu wave terakhir ini nih, coba saya di H1 kelihatannya wave-nya agak ragu-ragu saya. Di H1 ya. Ada wave terakhirnya di, oh ini dia. Saya buat jangan itu deh, jangan 12. Saya buat 6. Oh di sini, berarti ya sudah. Tarik Fibonacci sini. Ya, dari bawah ke atas kan. Ini, sini. Nah ini 50%, ini 61,8%. Ya, jadi bisa di sini 38,2, ya, bisa di 50 dan bisa di 61,8% untuk mencari buy. Ya, nah, ini berarti peluangnya seperti ini. Tinggal pilih, dipilih, dia balik lagi ke atas, ya. Kalau mau agak nahan lama, berarti targetnya ke sini. To the pip ya. 61,8% minus to the pip dengan support become resistant yang terjadi di sini. Ini ya. Nih. To the pip 61,8%. Oke. Setelah ini apa yang kita lakukan? Menunggu dan action. Oke. Clusternya udah kita buat. Support resisten sudah kita tentukan. Ya. Tinggal tindakan kita seperti seorang petani. Ngapain seorang petani? Ya nunggu. Nunggu sampai memang saatnya untuk menanam dan nunggu saatnya panen. Oke? Mindset kita seperti itu. Tetapi dalam proses untuk perdagangan ini bukan hanya metode yang sangat penting. Yang sangat penting adalah apa ayo? Money management. Ya. Jadi tadi saya sudah bikin gambar nih. Saya sudah bikin gambar yang memang agak lucu nih. Mengenai money management. Bukan, ini buatan online sales. Materi talkshow Abang, nanti saya sudah buat materinya ya. Bulan saya membahas money management. Nah, money management, mau kita jago untuk teknikal, mau kita hebat dalam menganalisa, tetapi kunci sukses dalam trading sekali lagi bukan hanya dari analisa saja. Kunci sukses dalam trading adalah kita bagaimana bisa membuat money management. Seperti apa kata Dr. Alexander Elder, ini trader nih, ya sembarangan. To win in the markets, we need to master 3 essential component of trading. Yang pertama adalah, kenapa yang pertama? Psikologis. Psikologi. Dan yang kedua adalah logic trading system. Oke? Nggak perlu susah-susah trading system itu. Nggak perlu rumit-rumit. Yang penting logic trading system. Buy on support, sell on resistance, entry dengan money management yang ketat, dan input stop loss dan take profit sesuai dengan apa yang kata 3 dia nih. An effective risk management plan. Inilah kunci sukses dalam trading. Jangan sampai kita seperti Mike Tyson seperti ini ya. Ya, ini Mike Tyson itu sebagai produk forex dan gold online. Kita yang ini, aku durung kalah nih Pak Hanan.
Dia bilang aku durung kalah. Artinya gini. Pak Chandra nih, Pak. Artinya gini. Kita belum kuat fondasi, udah lawan Mike Tyson. Kita anggap nih forex dan gold online ini kan internasional, pasar global internasional yang menggunakan leverage atau nilai kontrak yang besar, lebih besar dari modal kita, cuy. Ingat, kita harus sadar itu. Lalu begitu kita di turnamen lawan Mike Tyson, penonton bersorak-sorak, kita sibuk nyerang artinya sibuk yuk, kapan buy, kapan sell, kapan buy, yuk cari untung, sibuk nyerang tanpa tahu adanya pertahanan. Yang kita ketahui hanya ilmu pukul, jab kanan, jab kiri, tanpa mengetahui pertahanan kita. Ya, begitu kita sibuk nyerang dengan Mike Tyson, ya, sekali pukul Mike Tyson menghantam wajah kita, kita jatuh. Dalam kaitannya dalam trading forex adalah margin call. Nah, mudah-mudahan ilustrasi ini bisa jadi apa ya, membuat kita membumi gitu loh. Maksudnya gini, membumi itu ini bisnis bukan bisnis langit sebenarnya ya. Ini bisnis sama seperti bisnis sektorial atau konvensional lainnya. Hanya membedakan kelebihannya itu banyak, tetapi tantangannya cuma satu dan itu fatal. Modal kita bisa habis. Saya ngalami pernah. Dan mungkin beberapa teman-teman sini sudah pernah mengalami. Nah, jangan sampai seperti aku durung kalah seperti ini ya. Oke, tetapi kalau aku durung kalah berarti dia itu memiliki fondasi yang kuat. Walaupun matanya sudah babak belur, ya, hanya semangatnya itu sangat-sangat luar biasa, pertahanannya. Ya. Nah, kita tuh di sini. Ini adalah bukan broker ya. Ini adalah LP, pedagang lah ya. Ini pedagang atau LP ya atau perbankan, ini kita. Ya. Maka kalau kita hanya belajar hanya metode saja, nggak belajar tentang fondasi. Nah, fondasi itu bagi yang baru nanti di hari Sabtu saya akan sosialisasikan apa itu fondasi. Ya, sangat penting. Tetapi secara survei, jujur saja, dari tahun 2010 sampai sekarang saya mengajar, untuk yang mengikuti fondasi atau bicara psikologis dan lain-lainnya kurang menarik. Kurang ada minatnya. Maka daripada itu saya buat kuis. Kuis apa? Ya. Kuis untuk kita tes kepribadian. Ya mungkin Sabtu inilah mudah-mudahan ada kesempatan bagi yang baru ikut. Ya. Setelah kuis tes kepribadian, maka saya kemas lagi satu paket untuk fondasi seperti risk management, seperti mindset, psikologis, risk management, money management, dan time management. Itu adalah satu paket fondasi. Sama seperti kita tinju, fondasinya apa? Push up, lari, ya, dan melatih mental. Itu fondasi. Setelah kita bertanding, fondasi kita kuat, mental kita kuat, ya. Mudah-mudahan dengan semangat kita bisa mengalahkan musuh. Kan gitu kalau dalam bertanding. Oke. Nah, ini ya. Ini sebagai intermezzo saja, ya. Nah, sekarang ini jangan buru-buru untuk kita masuk, ya. Kecuali kita sudah memiliki rencana, saya ingin buy di sini atau ingin buy di sini, dengan stop loss yang saya akan input. Nah, penting tuh. Kalau saya buy 50%, stop loss-nya di bawah 61,8% atau di bawah 76,4%. Nah, yang kita pikirkan jangan untungnya saja. Ya. Karena kebanyakan orang takut rugi. Tetapi tindakan yang dilakukan mengarah ke kerugian. Takut rugi, tetapi tindakan yang dilakukan mengarah ke kerugian. Oke, baik, itu saja dari saya. Silakan yang ingin memberikan suatu
market suggestion hari ini mungkin dimulai dari siapa? Bu Nurul, silakan. Mau nggak? Bu Nurul. Bu Nurul. Kan Bu Nurul udah dibantu oleh trader cilik nih. Saya baru lihat Bentar, fotonya. yang lain nggak ada yang mau duluan, Pak. Bu Nurul dulu deh ya. Oke. Mama. Ya udah sebentar. Bantu Mama ya untuk analisa ya. Ya, silakan. Yang lain boleh nanti persiapkan mau mata uang apa. Mungkin Pak Tio ya. Sorry. Pak Tio mungkin kalau ada Pak Dani ya. Dipersiapkan saja market apa yang mau di-sharing ya. Ya. Tinggal nanti share screen dari komputer teman-teman sehingga bisa memberikan suatu peluang. Nah, habis ini mungkin kalau misalkan tidak ada lagi, tadi Pak Eri mana ya? Iya, Coach. Oh, ada ya? Iya. Ya, Pak Eri siap belum? Ya, saya sih sharing cuma lah. mau kasih info ini aja sih, Pak. Info sedikit saya sih lagi lihat di USD JPY sih, Coach. Oke, boleh di-share USD JPY-nya? Ya seru nih. Gimana share-nya, Coach ya? Ini gunakan laptop atau handphone? Saya pakai laptop, Coach. Oke. Pakai laptop ada share screen. Iya. Ada tanda warna hijau ya. Oh iya, iya. Teman-teman? Iya. Hijau ya, share screen. Iya. Silakan share. Nanti habis ini Bu Nurul ya. Ya, hangat, mantap. Ini sih, Coach. Oke. Saya, Coach. Silakan mainkan Pak Eri. Malam teman-teman, malam Pak Kus. Kalau saya sih terus terang kalau untuk trading saya lebih suka cari gelombang Elliott Wave sih, Coach. Cuman memang gelombang Elliott Wave-nya yang saya lihat nih agak gampang gitu. Nggak terlalu banyak naik turun gitu. Jadi kalau dibilang sih impulsnya kelihatan jelas gitu, Coach. Kalau ini kan cek. Halo? Ya, kedengeran Pak Eri. Masih kedengeran Coach ya? Ya. Kalau ini kan menurut gambaran saya nih Coach ya, ini sih analisa saya. Jadi kemarin kan Coach juga kasih gambaran tuh ada kayak falling wedge gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih falling wedge-nya emang udah ditembus nih Coach, udah di break. Nah, saya udah coba gambarin sih Coach untuk gelombang Elliott Wave-nya nih Coach. Ini sih gambaran saya. Nah, ini dari atas tuh impuls yang sini sampai sini tuh saya anggap gelombang 1. Nah, yang kemarin itu sampai di sini puncak sini tuh saya buat gelombang 2. Nah, ini sekarang kalau gambaran saya sih lagi menuju gelombang 3, Coach. Nah, udah di situ saya lihat juga di sini ada hanging man. Di sini ada hanging man. Terus di sini juga tutup candlestick setelahnya juga tutup di bawah hanging man. Nah, saya sih lagi cari posisi di 50%-nya, Coach. Mantap, berarti mencari sell di situ ya? Iya, saya cari sell. Nah, terus untuk stop loss-nya saya ada di sini, Coach, yang 161,110. 111, maksudnya di Fibonacci 161,8. Jadi di 110,728. Itu saya stopnya di stop loss-nya di situ, Coach. Oke, di atasnya ini ya, berarti di atas dari garis channel itu ya? Iya. Swing high lah, swing high. Swing high. Terus kalau untuk target saya di ini, Coach, di Fibonacci expansion yang 100% di bawah. Oke. Ya. Pak Eri itu titik senternya kurang pas di Fibo expansion-nya deh. Oh, yang di atas ya, Coach ya? Yang ini nih, yang titik 1.
Titik 1 juga nah, sini ya coach. atasnya Sini. ya ikuti aja situ boleh, terusnya di bawah candle hijau Sini. nah rapih jadinya. Oh iya. Rapikan lagi Nah iya. Iya sih coach, saya kalau trading selama ini ya pakai itu aja coach. Jadi lihat daily wave terus impulsnya jelas gitu coach. Jadi impulsnya jelas terus nanti dia saya lihat gelombang correction-nya. Correction itu paling saya suka cari di 61 atau 50% Fibonacci. Nah, di situ baru saya lihat apa ada candle reversal atau enggak. Nah, saya trading di gelombang ketiga aja sih coach. Tapi dia udah tembus ya? Iya. Iya, kemarin saya udah buat satu channel ya. Iya, itu kemarin kan saya juga coach sudah bikin kan. Iya. Nah, kemudian di malam udah tembus, ya saya tinggal nawar aja. Kalau dikasih ya oke, nggak dikasih ya telat. Nah, oke, teman-teman, ini saya kenal Pak Eri udah lama sekali ya. Ini salah satu member senior ya, dan pernah datang ketemu tatap muka kita ya. Dan Pak Eri ini memang dulunya trading ya saya anggap ugal-ugalan ya. Iya benar coach. Ya sekarang udah terstruktur nih, terstruktur dan sudah berani nawar lah. Iya. Tadinya kan nggak mau nawar ibaratnya, ini berani nawar ini. Ya cuman memang saya nggak pakai GK coach. Jadi saya pakainya Insta, makanya di sini nggak kelihatan posisi itu saya sih. Iya, ya, apa-apa. Open limitnya gitu. Oke, berarti ambil 50% di candle besar itu ya? Iya, yang bearish itu coach. Yang candlestick setelah di hanging man. Kan itu ada hanging man tuh. Nah, itu ada hanging man sini. Iya. Nah, saya ambil pas 50% di MA ini. itu ya, tuh MA berapa tuh hijau? 21 ya? Iya. Yang merah 8 ya? Yang merah 200 coach. 200, oke. Iya. Jadi saya ambil di situ coach posisinya. Oke, udah saya limit di situ, stop loss-nya di atas? Di atas. 161,8%. Iya, betul. 300, kurang lebih 30 pip lah. Kalau nggak salah. Itu juga boleh kita ikutin tuh, teman-teman. Jadi peluang juga sih. Karena apa? Wave-nya itu udah breakout ya, titik 1 itu ya. Iya. Ya. Dia coba retest ke atas, retestnya itu nggak melebihi dari, mohon maaf saya coret-coret Pak ya. Ya, saya ambil, sorry. Mana ya, saya lupa gitu ya. Oh ini dia, sorry. Nah, sini nih. Nggak lebihin dari ini nih. Nah, harga tinggi ini jadi resisten. Ya. Dan di sini ada rejection. Ya. Ini kalau kita gariskan dengan trend line, ya, udah tembus ya dia ya. Nah, udah tembus nih. Iya. Trend line-nya Pak ya. Iya. Udah tembus. Berarti kemungkinan besar turunnya itu tadi dengan target expansion ya. Ya, coba diperkecil lagi Pak Eri, coba zoom out. Saya melihat ada apa aja di sana. Diperkecil, Pak. Oh, perkecil ya. Iya, saya pengen lihat ada apa di sana. Ya, target sebenarnya ke sini ya. Target pertama ini Fibonacci ini, target kedua ya ini. Expansion 200 yang 100 ini. Oh. Ya. Iya. Gelombang 3 ini kan targetnya nanti begini. Proyeksinya. Iya, benar coach gitu, coach. Tapi proses menuju ke sini memang butuh kesabaran ya, Pak ya. Ya, paling kadang-kadang saya suka lepas di sini aja, coach, yang ini di bawah minimum. Itu. Iya. Target minimum ini ya. Ya, situ. Ya, ibaratnya takut, ya bukan takut ya, kantongin dulu aja keuntungan. Iya, ntar tawar lagi coach kalau tawar lagi ntar, iya. Betul. Ya. Dan kalau lagi bukannya takut, ini duit, bro. Iya. Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan yang ingin bertanya atau ingin diskusi. Nah, supaya interaktif ya, artinya ini bukan tontonan, tetapi ini adalah sebuah pelatihan. Ya. Jadi pelatihan ini bisa saling interaktif. Kalau memang sudah paham atau sudah clear, berarti
bisa dibungkus nih. Iya, Coach. Mudah-mudahan bisa dikasih penawarannya, Coach. Ya, mudah-mudahan inilah kalau nggak dikasih ya nawar ulang lagi. Iya, nawar ulang lagi, Coach. Oke, teman-teman ada pertanyaan, artinya di sini peluang sell tinggal menarik Fibonacci aja sini ya. Fibonacci atau memang tadi ada trend line ya. Ini ya kan trend line ini. Nah, di area ini boleh mencari peluang sell saat dia retest ya. Dan kalau misalkan ini ya, berarti trend line-nya ini ya saya buat. Nah, udah breakout-nya di sini dia. Sudah breakout. Nah, lebih clear. Iya, Coach. Betul. Breakout ini di MA21 dan ini MA200 yang merah. Iya, 200. Nah, mencari peluang sell di area tersebut karena oh ya ini ada candle kejepit lah gitu, baru kelihatan. Ya, kejepit ya. Oh iya. Ini kejepit juga jadi satu lebih satu. Ada 2 kali kejepit. Ya. Dan candle kejepit ini atau area ini bersamaan dengan MA21. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk entry atau dengan Fibonacci tadi boleh 50% atau 61,8% satu bar besar. Satu bar besar ini ya. Iya, benar, Coach. Jadi boleh mencari peluang entry sell di sini ya. Untuk dolar yen targetnya itu target pertama di sini, target maksimum di sini dengan batasan stop loss atau resiko di atas ini. Bungkus? Tanya, Pak. Bungkus nggak nih? Izin tanya, Pak. Silakan Theo. Pak Theo. Bedanya Fibonacci retracement sama expansion apa, Pak? Silakan mau jawab nggak? Pak Eri, silakan. Kalau setahu saya sih, Coach, kalau Fibonacci itu untuk nyari retracement code, titik balik atau bouncing. Kalau expansion saya sih biasanya carinya dipakai buat target sih, Coach. Untuk target itu aja. Jadi untuk misalnya saya mau bikin gelombang Elliott wave nih. Nah, saya suka tarik-tarik aja main Fibonacci. Jadi misalnya udah ketemu gelombang 2, nah saya buat nyari gelombang 3 targetnya pakai Fibonacci expansion. Jadi expansion tuh untuk target gitu. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Iya, Fibonacci expansion itu adalah untuk mencari atau mengidentifikasi ekspansi ya atau kedepannya gitu ya. Titik level atau memang target pembelian, target penjualan ya di kemudian hari. Biasanya expansion ini juga optimal digunakan untuk mencari target resisten yang belum pernah terjadi. Ya. Misalkan Dow Jones break high terus, Nasdaq break high terus, maka kita bisa menggunakan Fibonacci expansion untuk mencari titik target di atas. Ya, mungkin member lama sudah pernah belajar expansion ini ya, dan videonya ada di YouTube channel saya. Ya, perbedaan antara Fibonacci retracement atau mencari pembalikan sementara dengan Fibonacci expansion dengan target. Nah, dulu itu kita sering berlatih expansion ya, karena sering menggunakan Elliott wave ya. Nah, jadi seperti itu Pak Theo. Kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement juga boleh, dengan targetnya di atas juga ada. Yang saya gunakan adalah minus 27,20 dengan minus 61,8. Itu yang saya gunakan, saya kombinasikan ya Fibonacci retracement dengan targetnya. Dan Fibonacci expansion ini memang sering digunakan untuk satu, gelombang Elliott, kedua, harmonic pattern. Nah, dulu pernah ikut belum, Pak Theo, harmonic pattern? Dulu kita pernah belajar kan? Itu kelas pertama saya tuh kayaknya, Pak. Kelas pertama ya? Iya. Iya, pertama kali saya masuk pendalaman materi itu pas di itu. Pas Harmonic di pattern ya? Harmonic pattern. Ya, memang sih agak subjektif.
harmonic pattern, butuh perlahan-lahan, dan makin banyaknya pemula ini saya harus mulai dari awal, ya. Dan harmonic pattern itu memang lebih ke arah kombinasi dua Fibo. Pertama Fibo retracement dan Fibo expansion. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada chattingan nih, sebentar. Saya coba mau lihat nih chattingan siapa. Nggak kelihatan di sini soalnya. Baik, God. Wah, Pak Kadir. Oke, kita kirim ke Pak Kadir. Thank you, Pak Eri. Ya, Ya, Pak Kus. Pak Kadir, silakan. Good. Ya, Boleh ke UJ dulu sebentar, Good. silakan Pak Chan mau sharing sharing. Enggak, saya nggak mau sharing. Soalnya begini, saya kalau lihat di D1-nya kan UJ trennya naik ya. Bentar. Pak Eri bisa cabut dulu ini ya. Share ya. Screen-nya bisa cabut dulu. Gimana tuh, Coach? Ada stop share kayaknya. Stop share. Oh iya. Oke, Coach, sudah, Coach. Ya. UJ. Oke, silakan, Pak. Enggak, saya pakai HP soalnya nih. Gini, Coach, kalau saya lihat di D1-nya itu kan dia impuls naik ya. Dan sesuai dengan arah EMA 200. Kalau saya tarik channel, itu sebenarnya dia fast break. Udah pernah fast break kali. Nah, ini sekarang dia coba turun lagi gitu loh. Break lagi loh. Dia break lagi. Nah, itu aku tarik deh itu. Nah, itu dari paling rendah itu. Ini makanya saya lihat dulu itu, ini kan kotak ini kan saya belum ubah ya, karena belum tercapai ya. Area ini mungkin saya kalau untuk sell kok takut gitu loh maksudnya. Untuk short jangka pendek ya, jangka pendek. Mungkin jangka pendek boleh lah, tapi kalau ini kan kalau ngelihat gerakannya sih ya agak ngeri juga. Begini ya. Nah, nanti di sini boleh peluang buy lagi, karena ini saya udah identifikasi sudah lama ya, memang kalau ini sudah tercapai dan membentuk pola pembalikan lagi, maka boleh untuk entry buy. Nah, koreksinya nih, artinya turunnya ini koreksi dari impulsnya ini, Pak. Nah, kalau ini kan satu rally ya. Ini Fibonacci saya hapus dulu. Satu rally ini ke sini, dia coba menguji kembali mungkin ke 50% Fibonacci dan 61,8% Fibonacci. Nah, memang untuk pembelian itu areanya di sini. Ini ada kotaknya ya, makanya saya kotakkan ini. Di area inilah untuk mulai kita mencari entry buy di dolar yen. Dan ini kalau misalkan terjadi bearish engulfing, maka bisa saja ini berlanjut lagi nih Pak. Berlanjut lagi, mungkin retest dulu ke atas bisa, ya. Dan ini dia menjadi area supply yang kecil, area supply kecil. Supply yang besar ya ini. Ya. Nah, kita coba lihat closing candle-nya di mana. Kalau closing candle-nya itu di bawah dari candle kemarin, ya, maka dia coba menguji ini. Yang diuji adalah 109, satu lagi dengan Fibo 61,8%. Nah, jadi ini masih dalam koreksi. Dan dalam koreksi ini kan impuls, Ini kan impuls, Pak ya, satu rally naik, dan ini adalah satu gelombang koreksi. Ya, satu gelombang koreksi. Gelombang koreksinya. Dan mungkin bisa kita kaitkan dengan channel pun juga di sini bisa, ya. Nah, channelnya dia channel menurun. Ya. Sedang terjadi channel menurun. Nah, yang dimaksud Pak Eri tadi di time frame-nya H4 ya, ingin memanfaatkan berlanjutnya koreksi
dari breakout-nya, saya rapikan dulu nih ya, saya rapikan dulu. Breakout-nya dolar yen, dan terutama di channel ini nih, channel yang kecil ini, ya. Ini kan channel kecil, kepala cangkul atau memang bisa dibilang dia rising wedge ya. Nah di sini, dan dia berlanjut lagi turun, turunnya kemana? Mungkin kalau kita gunakan ABCD pattern lumayan jauh nih. Kalau misalkan dari sini ya, dari sini lumayan jauh. Tapi kalau kita ngambil dari satu wave ini, nah bisa ke sini lagi. Dari wave ini, satu wave ini ya, bisa ke sini kembali. Yang dituju, 61,8%. Ya. Atau dengan kita menggunakan expansion dari sini, ini, tarik, ya. Dan di sini ini satu wave ini kurang optimal sebenarnya. 127,2 pas di 61,8%. Tetapi nggak perlu kita butuhkan lagi. Cukup dengan ini ada area dan ini ada Fibo, ya. Ini juga history. Jika menuju ke sini berarti berpotensi bottom yang sama, ya. Dan ini juga berpotensi akan jadi hambatan selanjutnya. Oke, bisa gagal nggak? Bisa. Kalau misalkan dia tembus ke atas ini, ya resisten ini ditembus, maka dia bisa gagal. Tembus artinya bodinya di atas dari harga tertinggi level 23,6%. Oke, Pak Chan. Ini ada... Oke, nanti kita tunggu di sini banyak. Pak, XAU di H1 apakah dot plot cover valid karena tingginya hampir sama? Oke, kita cek. Dot cloud cover, awan hitam ya. Awan hitam, awan mendung, sorry. Oke, dot cloud cover ya. Dot cloud cover. Bentar, ketutupan Zoom. Bentar. Bisa saja dot cloud cover itu hanya sekedar koreksi ininya. Ini boleh sell jika memanfaatkan koreksi ya. Bukan berarti untuk tren. Sell, stop loss-nya di atas 50% boleh, di atas ini juga boleh. Targetnya mungkin ke sini dulu yang dekat. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi stokastik osilatornya, tanpa menggunakan alat lain, hanya osilator saja dan ini, ya. Oke, bukan divergen. Bisa jadi koreksi dulu dia. Ya, koreksi sementara. Bagi yang ingin buy otomatis di area tadi ya, sudah kita rencanakan tadi buy. Bagi yang ingin sell, hitung dulu resikonya di atas ini. Kalau misalkan sell now. Ya. 73 pip atau 70-an pip lah. Dot cloud cover ini sebenarnya kurang kuat terlihatnya karena dia ada rejection di atas ini, ya. Dan sebenarnya memang ini area bentuk dot cloud cover. Hanya misalkan dia tutupnya di bawah ini, ya candle sekarang, ya, berarti dia lanjut turun. Nah, untuk memanfaatkan hit and run atau choppy, ya, dia bisa turun ke bawah sini. Nah, tadi Pak Kadir memberikan info bentar ya. 1822. Nah, 1822 di angka bulat atau ada pipsnya nih Pak, ada percentage di belakangnya. Nah, dasar 1822 itu dari mana? Ya, apakah terjadi breakout? Ya,
Halo, Pak Kadir. Atau mau share? Oke, teman-teman boleh bertanya ya. Maksudnya gini. Halo. Ya, Pak Kadir, silakan. Mau share? Saya cuma pakai HP ini, Coach ini. Saya tidak di rumah. Lagi habis vaksin jadi. Oke. Mudah-mudahan jadi kuat. Ya. Silakan, Pak. Ya, untuk gol tadi 18-2. 18-22, oke. Karena saya karena mainnya cepat tadi, saya ambil di M5. M5, oke. Ada di situ hammer yang besar dari bawah, saya langsung buy. Oke. Di 18-26 tadi, Coach. Saya cuma scalping saja tadi. Oke. Berarti tadi stop loss-nya otomatis di bawah sini dong. Ya. Ya, 18-20 boleh. Ya, bisa di bawahnya lagi. Karena saya scalping, Coach. Saya tetap pasang stop loss, tapi setiap melewati saya punya target, saya cut. Tapi karena cepat naik tadi, saya TP. Jadi Pak Kadir sudah buy tadi di 18.22, lihat hammer tadi ya. Ya, ada. Turun lagi itu. Oke. Untuk prediksi saya ini masih bisa turun 18-16, baru dia balik nanti itu. Ya, karena memang kelihatannya masih ada ya, dengan time frame besar bisa dilihat ya. Hampatannya jelas-jelas dia koreksi di sini. Ya. Satu jelas-jelas di sini ya. Nah, dan target saya Coach ke depannya mungkin 18.45. Sesuai dengan saya analisa di D1, saya dapatkan symmetrical triangle. Setelah saya ukur, kalau naik bisa 18.45. Tapi 18.45. Untuk resikonya, buy di berapa? Pokoknya mencari buy ya saat koreksi. Buy. Coba tunggu buy di 18.16, antara 18.16, 18.19 itu. Sekitar itu kalau saya. Kalau mau yang lebih enak stop loss-nya tidak banyak. Oke. Maaf ini Coach, saya tidak bisa share karena saya cuma HP ini kayaknya mungkin lambat kalau saya biar Coach yang tetap katik di sini. Nah, kurang lebih gini ya. Kurang lebih tanda panahnya seperti ini ya. Iya Coach gitu. Ya, koreksi dulu ke bawah, lalu saya mencari 18.45 kurang lebih di sini, ini 18.44 ya. Dia koreksi dulu ke 18.16 atau 18 di area ini ya. Iya. Ini stop loss-nya mungkin boleh di sini, boleh di bawah sini. Boleh di bawah MA50 stop loss-nya. Ya, lebih aman ya, cari yang aman. Karena kenapa saya tetap optimis buy karena EMA 200 itu sudah di break. Kenapa tadi Coach saya tetap sering saya share mudah-mudahan break 18 karena ada satu percobaan saya pakai EMA 2000. Pas dia break EMA 2000 terbang itu. Makanya ada garis putih saya punya share itu EMA 2000 cuma baru coba dianalisa pas dia break berapa candle muncul sudah terbang dia. Iya. Tapi mungkin secara kebetulan aja itu Coach. Itu mungkin. Bukan kebetulan. Kebetulan. Ya. Tapi dasar saya memang untuk baik karena itu symmetrical triangle sudah di break. Jadi di D1 saya ambil dia break jadi terbang tadi goldnya. Mungkin ada faktor berita juga atau apa. Tapi kalau saya kan selalu teknikal, fundamental saya padukan. Oke, berarti nanti malam tunggu dari Om Powell hari pertama dia ngomong apa ya? Ya. Kalau misalkan nggak ada yang spesial, maka emas bisa berlanjut naik ya. Bisa. Ya. Kalaupun turun juga mungkin tidak akan merubah tren, mungkin turunnya ya paling-paling di itu yang low itu tadi mungkin 17.97 paling jauh sekali sudah itu. Ya. Kalau dia. Jadi kurang lebih gambarannya seperti di layar ini Pak ya? Ya, tapi kalau saya mau pakai yang teorinya Coach yang mau dapat dagingnya itu pakai yang pullback. Ya, kalau mau daging 18-16, nah daging itu. Kalau mau naik, kalau dikasih, tapi kalau dia 18-20 naik lagi terbang ya mau di apa? Iya, belum rezeki ya? Ya belum rezeki. Tapi kalau mau yang bagus punya daging untuk gold itu 18-16, 18-19 itu analisa saya Coach.
Semoga bisa cuan. Semoga bisa jadi referensi ya. Referensi. Tidak menjamin 100% saya punya analisa, cuma ya itulah kita punya analisa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kadir. Ya, Iya. sehat selalu setelah divaksin ya, dan tetap semangat dalam memberikan info belum terjadi, bukan yang sudah terjadi ya. Ya, coach, betul. Belum terjadi ya. Kalau sudah terjadi, coach, gampang, coach. Iya, ya. Thank you Pak Kadir. Makasih banyak, coach. Sama, makasih. Saya terima kasih dan teman-teman ya. Jadi itulah hasil observasi dari Pak Kadir ya, di mana dia 1822 dia copet di situ. Mencopet artinya di 5 time frame M5, tetapi dia punya prinsip tetap mengharapkan koreksi dulu dan pullback. Pullback itu adalah pembalikan ya. Saya sudah bikin materi pullback untuk di Instagram sih ya. Tapi pullback itu di materi-materi saya sudah ada. Oke. Siapa lagi nih yang mau sharing? Silakan. Bu Nurul siap? Pak Rio? Bu Nurul? Wah, ada 2 nih Bu Nurul. Silakan ya. Bu Nurul. Ini nggak ada yang mau dulu. Nah, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa sih saya. Karena kan saya udah pernah. Nggak apa-apa. Oh, di Mbak Bilkis mau sharing chart ya? Mau sharing grafik nggak? Untuk GU dan AUSI. Belum dulu, Coach, malu. Kok malu? Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti setelah Bu Nurul, saya coba berikan suatu pemaparan untuk GU dan AUSI ya. Ya. Oke, silakan Bu Nurul dimainkan. Oke, sebentar. Ini saya bingung. Oh, saya pilih yang chart ya. Pak, suara saya kedengeran nggak? Jelas. Oh, oke. Wih. Soalnya saya pakai ini laptop sama HP. Iya. Satu dimatikan saja, mungkin HP atau apa, biar nggak feedback. Ya, yang di laptopnya saya matiin, jadi saya pakai mikrofon dari handphone. Audio handphone ya, oke silakan. Ya, ini oh iya, Euro USD nih Pak. Nah ini kan saya nih mau ngasih apa namanya metode saya nih yang pakai pivot point sama supply and demand, Pak. Nah, buat yang pengen cuman profit harian, ngambil recehan, kayak 10-20 pip gitulah. Ini bisa nih dipakai kayak pivot point ini. Lumayan buat beli cilok tuh. Nah, ini nih tadi saya masuk di Euro USD. Karena kan ini opennya, tadi kan dia di bawah nih. Nah, ini kan open di bawah nih yang candle kecil ini. Di bawah pivot point ya. Nah, itu saya langsung entry buy. Tapi saya cek dulu nih di time frame 30-nya. Ternyata di situ nih ada resisten. Di sini yang hijau. Ya udah langsung saya eksekusi buy di situ, plus juga saya tadi sebelumnya saya juga lihat di stokastiknya itu di mana? Oh, yang di H4 saya lihat dia udah nah ini di bawah. Nah ini dari sini ke sini. Ya ini kan dia lebih lower ya. Nah ini ke sini. Nah ini saya lihat ini dia udah mentok ini kan. Oke lah, confirm lah saya buy langsung. Nah waktu itu tadi tuh saya profit
nggak mau jauh-jauh, udahlah sampai pivot point aja nih sampai sini. Lumayan, 30 pip. 30 pip. 30 pip juga lumayan, bagus itu dalam trading harian. Iya, terus begitu tadi saya 3 pair pula. Selain itu tadi saya sorry, yang Euro USD kalau nggak salah tadi 20-an deh. Nah, GBP USD saya juga entry tadi. Nah, itu 30 pip saya dapat kelas. Jadi kan tadi konsepnya sama. Konsepnya sama. Jadi ini pas milihnya gini, cari opening candle yang masih jauh ke pivot point. Jangan yang udah mepet banget ya atau pas-pasan di pivot point gitu, karena rancu gitu. Dagingnya sedikit kata Pak Kadir. Iya, udah gitu kita jadi kayak galau ntar kan. Jadi udah lewat nih, ntar turun lagi nih kan kayak gitu. Kayak tadi USD Kanada saya nggak berani ya karena tadi udah pas buka nih kan dia di sini nih. Terus udah lewat nih. Ini jam berapa tuh? Jam 12 dia udah jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi dia udah lewat dari pivot point. Udahlah skip aja gitu. Terus saya cari lagi kan GBP USD nih tadi. Jadi saya cek lagi ke 30 menit. Nah, pas di situ dia juga ada di support nih di area hijau ini kan. Oke, langsung. Di 30 menit ya. Berarti melihat tempat ya, jika misalkan harga selisihnya agak jauh dengan pivot point ya, itu jadi opportunity pertama ya. Ya. Jadi belum final result ya, belum ada final resultnya. Iya. Jadi pakai pivot point daily ininya settingannya. Tapi time frame pertama untuk nyari pairnya kita carinya tuh yang jauh, masih jauh nih kayak yang ini kan tadi openingnya nih di bawah nih. Ini masih belum nyampe kan ke pivot point. Oke. Terus saya cek ke 30 menit kan. Ini di mana nih? Apa dia mau turun lagi? Apa udah mentok kan? Nah, saya lihat dia udah di sini nih, dekat hijau ini. Ya udah oke lah, baik, udah bisa nih, udah aman. Jadi terus saya stop loss-nya nggak usah jauh-jauh, di bawah ini aja, di bawah si hijau. Di bawah hijau itu ya? Iya. Oke, Bu Nurul, ini jam berapa kejadiannya untuk eksekusinya, Bu? Itu ya berapa ya? Pokoknya pagi kita pilih-pilih aja dulu. Hopping around lah ya, milih-milih ya. Dipilih. Nah ini saya lihat oke. Ini jam berapa nih? Tadi saya entry berarti pagi nih. 14 tambah 4. Di sini nih kayaknya saya tadi entry. Candle ini nih. Itu setelah bulan. Berarti jam. Iya. Terusnya, terus kalau yang tadi tuh Euro Japan nih tadi saya nggak berani. Dia belum nyampe pivot tapi kayak dia nggak mau kesini kayak. Mungkin besok. Karena dia mau kesini dulu ke si satu ya, ini. sama ya. Karena kalau yang lain kan dia udah di area support tuh waktu entry. Nah, saya tuh buy limit di sini, tapi dia nggak nyampe-nyampe. Mungkin baru besok dia sampai di sini. Gitu. Tadi kan pas open dia di sini ya, masih di atas gitu. Terus saya pikir, ini masih jauh ke atas. Berarti dia mau ke sini juga. Tapi dia di tengah-tengah. Oke, saya mau tunggu dia di sini. Cuma nggak turun-turun, lama banget tuh. Di sini bisa nih. 29.960. Saya pasang buy limit di sini. Belum kena. Karena dia belum ke pivot sampai sekarang juga nih. Di H4-nya juga kan belum. Nih masih di sini. Paling tinggi dia. 426 130 426. Lumayan lah hari ini. 3 pair, ya sama USD CHF tadi. Nah,
Ini juga ini tadi kan saya lihat stokastiknya nih, yang ini kan udah tinggi, di sini dia tinggi nih yang high. Nah ini dia high, tapi ini lebih tinggi saya lihat. Ini lebih rendah ya. Rendah, berarti turun nih. Langsung aja entry, dan di sini nih udah di resisten. Itu yang bikin saya yakin nih pasti turun. Dan dia belum ke pivot waktu tadi. Oke. M30-nya gimana tuh coba? M30 kan tadi saya udah M30. Nah, oh iya sebetulnya nih si USD CHF nih tadi dia sempat nih udah ke pivot dulu nih tadi nih. Habis itu dia bounce lagi kan. Nah, itu saya nggak lihat karena tadi saya taking profitnya saya di 91.700. Nah, nggak kena TP kan? Dia naik lagi nih ke atas kan. Terus juga saya lihat, oh nggak deh, pasti ini turun. Ya udah saya tahan aja lah. Bener aja glosser habis itu. Balik lagi dia kayak gini, belum selesai nih tugas di atas, balik lagi yuk. Ya udah ke atas dia turun lagi. Jemput sel ya. Gitu. Wah, luar biasa nih formulanya. Saya sell di sini. Ya. Lumayan lah kalau misalnya sehari kita dapat 3 pair. Nah, kalau kalau gold ini gold cakep banget sih ya. Cuman emang sih harus pagi subuh mantengin ya. Karena dia tadi nih di sini nih opennya. Tapi dia deket banget sih, cuman makanya resiko tadi mau ambil buy di sini. Di sini tadi. Iya. Karena saya lihat udah lewat pivot point-nya gitu. Takutnya dia malah balik lagi ke bawah. Makanya saya nggak mau. Tapi lebih optimal di valuta asing ya atau currency ya? Iya, kalau di forex, ya. Iya di forex lumayan, terutama kayak Euro USD, terus USD Japan, kayak gitu. Kemarin juga saya entry di USD Kanada, dapat juga pakai pivot point kemarin, buy. Karena pivot point-nya ada pivotnya di atas, dia open-nya di bawah kemarin. Langsung ke sini dia. Gitu. Oke, teman-teman yang ingin mendapatkan pivot point dan supply demand otomatis ini silakan di channel Telegram ya. Udah available. Jadi alat-alat bantu ini sudah tersedia di channel Telegram, bisa digunakan konsep seperti Bu Nurul tadi. Nah, ini hasil dari racikan ya Bu Nurul ya. Lihat dulu H4-nya dan keker dulu harga dengan pivot ya, selisihnya ya. Lalu masuk ke time frame kecil M30, jika memang ada area yang mendukung supply atau demand, nah itu pendukung untuk kita eksekusi. Ya, bukan begitu Bu Nurul ya. Dan dilihat lagi stokastiknya juga mendukung nggak untuk kita konfirmasi untuk buy atau sell. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lah dipakai indikator ini emang enak sih. Saya udah nyobain yang pivot point ditambah supply and demand yang dari Pak Pus. Pakai 2 ini aja. Ya. Artinya metode apapun yang terpenting adalah money management dan risk management disertakan, juga konsisten. Nah, dibuat rekap Bu Nurul dan Pak Eri tadi ya, dibuat rekapannya kira-kira dalam 1 bulan berapa kali berhasil dan berapa kali miss. Nah, miss-nya itu karena apa? Kalau miss-nya karena berita ya sudah nggak masalah, berarti sentimental ya. Tetapi kalau miss masih dalam tahap observasi, ya berarti harus ada disempurnakan kembali. Ya. Nah, lumayan sehari. Bagus, jadi harga itu cenderung menuju pivot ya. Iya. Ada kebiasaannya seperti dia mainnya antara sini.
antara S1 sama R1 mainnya. Ya. Bermain-mainnya ya. Main lihat aja kan di sini ke sini atau ke sini gitu. Ya, yang penting ini selama sesi Asia ya harga belum tercapai pivot ya itu sebenarnya gaya lama sebenarnya ya. Belum tercapai pivot maka berpotensi ya nggak selalu ya pada umumnya berpotensi menuju pivot, bisa itu terjadi retest ataupun juga bisa tembus ya. Ya. Pokoknya kalau saya bilang sih enaknya tuh kita tradingnya pagi sampai London inilah close sebelum Amerika buka lah. Kalau Amerika buka ambiar semua. Apalagi ada berita-berita kan. Ya. Jadi kombinasinya ini sangat-sangat bisa digunakan ya. Tapi tetap Bu Nurul ini kan sedang tahap pengujian lah ya. Saya bilang ini pengujian ya, karena belum ada rekapan atau belum ada hasil evaluasi yang bisa dipresentasikan. Maksud saya gitu ya. Ini baru tahap berapa hari nih Bu? Ya baru seminggu lah. Seminggu, wah lumayan. Ya, coba nanti direkap, harus ada rekapnya berapa kali berhasil, berapa kali miss. Ya missnya itu karena apa? Nanti buat suatu laporan lah. Ibaratnya Bu Nurul sebagai business owner-nya nih, ya pembukuan Bu Nurul yang bikin, dan teman-teman juga sama. Kita trading ini kan business owner-nya kita, dan kita buat suatu pembukuan atau rekapannya. Ya, dari hasil rekapan tersebut akan kita evaluasi, ya kira-kira loss ini karena apa, dan berapa kali berhasil, berapa kali loss. Nah, dari loss-nya itu kita mencari sebab akibatnya. Nah, oke, kalau untuk saat ini berarti belum bisa terjadi entry ya untuk peluang di jam Amerika, Bu Nurul. Karena kan ini kayak Euro USD dia udah lewat, udah tembus pivot. Tinggal yang belum tuh cuman Euro Japan yang belum ke pivot gitu. Tapi saya nunggu di sini di area hijau ini nih. Di kesini pun dia belum nyampe, makanya saya bilang nih slow banget hari ini Euro Japan-nya. Tadi di sini aja. Jangan dikejar. Jam trader Asia udah jam-jam siang saja. Ya, makanya. UJ emang lemot, Bu. Soalnya kan sama-sama itu ya, Coach ya. Apa safe haven ya, Coach? UJ ya satu sekutu kan dia. Iya. Nah, Mbak EJ ini. Beda ya. Euro Japan. Nah, ini kan. Pivot tinggal instan ya, Mbak Bilkis ya. Nah, cara installnya tersebut ya seperti biasa ya, nanti saya pandu deh. Iya, Coach, soalnya ini masih popok bawang. Tapi saya caranya nggak jauh beda sama Bu Nurul, cuma saya nggak pakai pivot. Jadi saya kan mainnya scalper apa scalping sih, Coach? Ayo. Belum tahu scalping atau scalper, jangan cara-cara seperti itu. Ya, terus gimana? Ya, saya cuma pakai history yang hari-hari sebelumnya pakai H4, H1, terus saya garis-garis merah, itu yang ketemu engulfing-nya. Alhamdulillah kemarin sempat 50 pips, hari ini 30 sekian. Oh, mantap. Ya, udah gantian lah. Metode tersebut ya dengan beberapa yang tahap ya. Metode ya beda-beda ya, ada 6 ya, tapi sama tujuannya sama ya. Tujuannya adalah support resisten. Ya. Nah, nanti saya berguru sama Bu Nurul dulu ya. Ini USD Kanada udah balik lagi nih ke atas. Nggak lihat. Bonds di area demand ya. Iya, di sini nih. Oke, supply-nya itu dia coba uji situ sih ya. Coba uji sini Pak ya.
Ya, coba Ya, uji ini, situ, Pak. uji candle itu, candle. Nah itu, uji candle itu, yang candle ini merah itu, nah Ini itu, ya. uji itu. Nah. Apa ke sini? Dua-duanya itu area jadinya ya. Puncak yang sebelumnya dan puncak sebelumnya ini yang dekat ya, dengan puncak yang lebih jauh itu jadi area. Oke deh. Yang lain kalau mau bertanya download, silakan. ini langsung aja tuh di Telegramnya Trading Santai Pak Kus. Ada langsung di download. Supply demand ini udah tersedia ya yang untuk otomatis ya. Iya, enaknya ini kita nggak usah ya buat yang pemula ya, kayak saya pusing nyari mana sih resisten, mana sih support gitu kan, takut nggak tepat. Ini udah dia bikinin langsung otomatis. Ada pertanyaan silakan. Coach, mau tanya sedikit Coach. Itu yang dipakai selalu pivot daily Coach? Nah, Bu Nurul di formulanya, racikannya. Kalau oh iya, sorry Bu Nurul. Yang ada itu weekly, iya, pivot masing-masing beda-beda. Oh, walaupun dipindahin ke time frame 30, time 15 tetap patokannya daily ya? Iya. Pivotnya? Iya. Oh, oke. Kan ini kan ada nih pivot point, ya kan? Nah, kita settingannya ini aja nih D1. Tapi kalau misalnya pengen ganti apa, tinggal pilih aja di sini. Mau yang mana? Nanti di save habis itu. Oh, oke. Tapi kalau saya yang ini sih saya D1. Soalnya ntar kalau H4 itu ngebingungin lagi. Karena kalau H4 cuman ya buat selama 4 jam itu doang pergerakan pivot point-nya. Oh. Saya juga ada di pivot H4. Beda lagi. Oke. Kan? Cuman di candle ini. Oh iya. Berarti D1 terus ya? Iya. Mendingan D1. Oke deh. Digunakan misalkan daily, untuk time frame di bawahnya. H4 untuk time frame di bawahnya. Itu penggunaannya sih. Oke, terima kasih Bu Nurul, Pak Kus. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Yuk, yang lainnya gimana nih? Silakan. Dibuka pertanyaan, ayo. Ada yang mau sharing? Ya, bukan sharing, cuma mau bertanya. Kalau teknik yang saya pakai sih hampir sama dengan Bu Nurul. Jadi cari SND, cari RS, dan start trading ya. Pakai menuju ke pivot. Pertanyaannya gini, Coach. Ketika pakai lot, ini kan money management nih. Kalau lotnya 0,1 itu pasti pipsnya dapat banyak tuh lot. Coach, tapi ketika udah mulai main lotnya 1, 2 itu beda psikologisnya, itu gimana ngatasinnya ya? Iya benar. Pasti masuk waktu buy, kita buy itu kalau mau 0,1 pasang stop loss, santai-santai aja, senyum-senyum tinggal gitu. Tapi kalau udah 1 lot, 2 lot itu beda gitu, dia turun aja tuh kayak belum nyampe stop loss-nya udah deg-degan. Nah itu gimana psikologisnya ngatasinnya? Nah, ngatasi psikologis ya dari risk profile. Ya. Misalkan kita masing-masing trader itu berbeda untuk menggunakan risk profile ya. Dan dimulai dari konsep awal, jika kita memang risk taker, mungkin lotnya agak besar. Ya, berarti berani dengan resiko per entry adalah 10% mungkin ya. Nah, acuan dari resiko per entry tersebutlah untuk kita menentukan besaran lot. Ya. Kalau kita mengacu terhadap resiko per entry yang lebih besar, dengan modal yang memang tergolong relatif kecil, maka psikologisnya itu akan berbeda memang. Ya. Apalagi kalau tipenya adalah tipe gambler. Nah, banyak loh Pak yang tipe gambler. Artinya hajar, yang penting antara cacing atau naga. Nah, tapi itu nggak saya coba sharingkan ya, tipe seperti itu. Ya.
Nah, trading ini kan berdagang. Sama seperti kita baru mulai membuka sebuah usaha, kuantiti barang yang kita perdagangkan, jual belikan maksudnya ya, itu menyesuaikan dari modal yang kita tanamkan. Nah, kuantiti barang tersebut adalah jaminan risiko atau jaminan rugi. Ya, karena jaminan rugi, maka kita mungkin belanja atau membeli barang ke supplier dengan jumlah yang menyesuaikan dengan risiko yang kita bisa tanggung, ya, maka dalam pelaksanaan proses perdagangannya kita tidak akan terganggu psikologis. Trading ini butuh nyaman, butuh aman, dan butuh supaya kita tidak terlalu tegang, ya. Antara selisih sekian pip, ya, misalkan 20 pip juga, kalau kita sudah dapatkan itu secara dengan proses yang benar dan dengan risk profile yang tidak membuat kita deg-degan, ya, akan seterusnya kita akan merasa nyaman. Tetapi setelah ada tahapan tertentu, misalkan Bu Nurul ini sudah menjadi nyaman dengan konsepnya dia, tahu kekurangan dan tahu kelebihan dari metode yang dia jalankan, lalu begitu modal bertambah, maka money management pun juga meningkat. Dan risk profile pun juga meningkat. Yang tadinya 0,1, naikkan dikit Pak, menjadi 0,2. Progresif. Ya. Seperti ilmu pedagang cabai. Cabai rentang busuk. Kalau kita beli 200 kilo, ya, dengan 10 kilo terlebih dahulu, karena kita sadar kita adalah seorang pemula pedagang cabai, ya, maka kita akan merasa nyaman mengetahui proses selanjutnya. Ya, psikologi beda sekali, ya. Karena apa? Ya. Thank you, Coach. Oke, sama-sama. Karena gini, ini penting sekali ya mengenai money management, ya. Saya pun juga menjalani di sektor real, ya, supaya saya tidak terlalu pusing lah ya. Kalau rugi itu wah sangat pusing ya, apalagi ayam nggak laku kejual tuh. Wah, kebuang lagi, ya kasih orang memang. Tapi kalau setiap hari kasih orang ya saya kan bukan yayasan kalau pedagang ayam ya saat itu ya. Nah, saya kan bukannya goreng ayam itu setiap hari rugi sekian ekor ya, maka saya gunakan money management. Tahap awal goreng berapa dulu ya. Nanti kalau sudah merasa nyaman, barulah tingkat kenyamanan itu, relatif tingkat kenyamanan adalah dari konsep yang kita jalankan, ya. Kuantiti barang akan bertambah, ya. Nah, kalau saya pribadi, kuantiti barangnya tetap, tetapi itemnya bertambah. Ini konsep saya. Sampai sekarang saya jalankan, ya. Item barangnya bervariasi, gitu maksudnya. Di dalam etalase saya itu mungkin pertama sebagai contoh pedagang handphone yang saya pajangkan di etalase baru satu merek saja awalnya. Ternyata kalau saya hanya jual satu merek saja dengan kuantiti yang besar, satu, saya bukan seorang distributor, ya. Karena saya pedagang retail, otomatis saya jual beberapa merek di situ. Kaitannya dalam trading adalah produk-produk yang bervarian, bisa euro, Australian dollar, New Zealand dollar, XL USD, mana yang memang menjadi peluang dan mana yang memang merasa saya nyaman. Ya. Itu konsep saya. Seperti dagang handphone, ya, bervariasi merek, nggak satu merek, tetapi kuantiti tetap. Kuantiti tetap. Nanti kalau misalkan ada peluang yang lebih besar, ya, karena saya jalankan ada 3 broker ya, satu broker itu saya satu produk saja, ya. Tetapi 2 produk, logam mulia, emas dan silver untuk averaging. Sekarang lagi menuju panen, ya, menuju panen. Nanti saya akan sharing deh kalau sudah ada prosesnya, kalau sudah ada hasilnya, ya. Kalau prosesnya sih sama seperti saya share, dia turun buy,
turun lagi, tapi turunnya itu sudah saya rencanakan. Kalau dia menyentuh ini, buy lagi. Sudah ada beberapa layer ya yang sudah saya rencanakan. Ya. Saya lihatkan deh. Ada di EBS. Monitornya masih punyanya Bu Nurul, Coach. Saya keluar dulu ya, Pak. Oh, nggak apa-apa, ntar dulu, nggak apa-apa. Nggak apa, saya mau lihat dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. EBS-nya. Ya, thanks, Coach. Nah, dan kenyamanan itu nomor 1 dalam kita menjalankan industri ini, ya. Dalam dagang apapun ya, kenyamanan dan barulah nanti kalau sudah ada pengalaman, tambahkan lagi kuantiti barangnya, ya, atau tambahkan lotnya, sehingga masuk terhadap money management dan risk profile kita. Oke. Ini juga kan Pak Kus bilang kalau nemu cara baru harus dites dulu sampai 100 kali. Iya, betul. Namanya uang kita bukan menjadi kelinci percobaan, ya. Tapi kembali lagi terhadap masing-masing sih ya. Barusan saya juga ambil profit juga sih. Saya petik 1 gitu. Tadi masih lama nih loading. Apa saya keluar dulu, Pak? Enggak apa-apa sih. Tapi enggak apa-apa. Apakah ada pertanyaan terkait terhadap teknik Bu Nurul tadi? Nah, poinnya adalah teknik Bu Nurul sih udah bagus, Pak. Harus coba sampai 1000 kali. Betul. Habis itu lotnya naik. Habisnya lot naik baru latihan psikologis. Tapi kembali lagi gini ya. Jika memang metode yang memang menjadi kemudahan untuk dalam trading ya, dan jika hanya metode juga yang bisa menjadi kesuksesan dalam trading, maka metode itu bisa digunakan oleh orang lain, ya. Apalagi metode itu mudah dan nggak ada lagi yang namanya profesi-profesi lainnya. Ya. Tetapi kalau memang metode itu dikombinasikan dengan fondasi yang kuat, artinya psikologi yang kuat, ya seperti yang tadi McTavish tadi ya, gambar McTavish ya, maka metode itu akan bisa dibilang sempurna di tangan profesional. Nah, profesional adalah seseorang yang menjalankan sesuatu sudah ahlinya di dalam kaitannya dalam trading adalah trading forex dan gold online ya, baik itu trading forex, komoditas maupun saham ya. Profesional itu tidak sibuk mencari keuntungan saja. Ya. Dan lebih bagaimana memikirkan pertahanan modal ya. Dan jangan sampai sebuah strategi sistem yang kita buat hanya memikirkan win rate ratio. Tadi Bu Nurul bilang mencari 10 pip, 20 pip itu mudah. Oke. Ya. Hanya perlu dievaluasi lagi. Nanti akan ketemu win rate rasionya berapa kali posisi itu berhasil, metode itu berhasil, dan berapa kali loss atau miss. Dan keberhasilannya tersebut ya dicapai berapa pip. Dan loss-nya tersebut terjadi berapa pip. Nah, nanti akan terakumulasi antara win rate ratio, kemenangan yang berapa kali, ya, ruginya berapa kali, dan ruginya itu perbandingannya pip-nya itu berapa. Jika memang win rate ratio-nya itu nggak sebanding, ya, dan harus dikaitkan dengan risk reward ratio (RR) ya, resikonya berapa pip, reward-nya berapa pip. Nah, tadi Bu Nurul sempat bilang stop loss-nya sedikit aja, ya mungkin berarti relatif kecil ya. Nah, bisa diterapkan selama win rate ratio diiringi dengan risk reward ratio yang ideal, maka sebuah metode itu di atas kertas bisa relatif berhasil, kita bisa potensi berhasil. Di akhir nanti ya. Sekali lagi,
Selama win rate ratio diiringi dengan risk reward ratio yang ideal, maka metode yang kita buat bisa berpotensi berhasil. Ya, di satu sisi fondasi pun juga harus kuat, harus strict to the rule. Stop loss sekian, ya udah stop, jangan tunda-tunda. Ya, oke ya. Oke, saya nggak usah nunjukin itu deh. Oke. Baik, thank you Bu Nurul. Untuk Oke, saya stop share ya. Boleh, boleh. Good luck ya. Dan tetap dibuat suatu report supaya ketahuan risk reward ratio dan win rate rasionya. Karena sebuah strategi sistem itu harus dievaluasi dan dicek lagi berapa persen tingkat keberhasilan dan tingkat kesalahannya. Ya. Ya Pak, ini juga saya masih pakai demo account kok. Gak apa-apa, namanya berlatih ya. Berlatih seperti di arena, di tempat pelatihan, nggak ada penonton, nggak ada yang memang sorak-sorak, nggak masuk TV, ya kan gitu. Nanti kalau pertandingan, ya otomatis beda. Ya, ada penonton banyak, ya, lalu disiarkan di media mainstream, ya bisa terjadi grogi atau memang beda nuansanya. Oke, waktu sudah mendekati jam 10. Baik, kita coba evaluasi ini ya, cari peluang. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya ya. Bagi yang memang masih follow, ya coba dilatih ya. Maksud saya gini, teknik entry yang kita cari adalah cuma 2 kok. Ya. Dalam technical analysis ya. Pertama, utamakan dulu kita mencari gelombang tren. Ya. Dan yang kedua, kita mencari support resisten untuk kita entry, eksekusi. Ya. Nah, dalam kaitannya dalam harga bergerak, ya, harga selalu menguji support dan resisten. Nah, seperti yang metode Bu Nurul tadi, harga menguji pivot point. Pivot point adalah bagian dari support and resistance. Supply demand juga bagian dari support and resistance. Support and resistance ada 6 metode sekali lagi. Dan 6 metode tersebut bisa kita gunakan bersamaan dalam satu level atau dalam satu area, bisa juga digunakan untuk satu metode saja. Oke. Nah, XAUUSD ya, berpotensi menguji ke sini. Ya. Semua itu tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti dia bisa turun dulu atau dia akan naik lagi. Ya, tidak ada yang pasti. Yang pasti itu harga selalu menguji support dan resisten. Maka kalau diperhatikan kalau dia turun setelah dia breakout ke atas akan menguji ini. Ya. Jika di level uji ini membentuk bullish engulfing atau bullish reversal lainnya, maka harga akan pullback terjadi. Ya. Oke. Jadi begitu dia breakout, harga terkoreksi atau retest, di area retest ini, yang tadinya resisten menjadi support, ya udah kurang lebih berapa bulan nih dia? 1,5 bulan ya, dia konsolidasi di sini. Ya. Dan dia jadi support. Jika di support ini, bentuk candlestick-nya membentuk pola reversal. Ya. Nah, dasarnya itu. Dasarnya harga ke 18.13 atau area inilah kurang lebih, ini saya ngambil 18.13 dari 38,2% ya. Jadi bukan tebak-tebakan ya. Nah, harga akan menguji ke sini, bisa ini, ambil salah satu level support resistennya. Ini level support resisten dengan moving average, dengan trend line, atau dengan pivot point, dengan Fibonacci retracement. Ya. Nah, tinggal kita tunggu
karena karakter emas ini sangat patuh terhadap support resisten. Ya. Sangat patuh. Ya. Dan support resisten ini harus didukung dengan pola candle. Jika pola candle-nya ada pembalikan, itulah peluang untuk entry dan exit-nya. Oke. Nah, ini namanya kita udah buat suatu rencana. Yang merah ini adalah area kerugian kita dan dibatasi di sini, ya, di bawah low ini, ya. Dan yang hijau ini adalah proses dari keuntungan kita dan dibatasi di sini. Nah, ini hasil observasi atau market suggestion dari Pak Kadir tadi, ya. Untuk emas seperti itu. Tinggal tunggu saja, jangan menduga-duga ya. Kalau menduga-duga atau mengejar-ngejar sampai sini, ya hati-hati juga. Ya, artinya tunggu aja di sini. Kalau mau sell itu tadi setengah body ini, tapi udah terlalu jauh ya. Baiknya nggak usah dikejar. Ya, tunggu dia ke sini saja. Ya. Oke. Crude oil udah saya rencanakan di sini, tapi nggak apa-apa, udah telat nih. Crude oil. Pound sterling, oke. Tadi pound sterling dengan Aussie ya. Aussie udah saya lepas tadi ya. Dia berbalik, nggak apa-apa. Jadi tertahan di sini lagi. Oke, kita masuk pound sterling. Pound sterling dilihat dari struktur D1. Nah, saya polosin dulu. Nah, dilihat dari struktur D1, resisten ini menjadi tahapan ujian, ya. Dan ini support, ya. Tunggu, ini bisa turun lagi nih. Oke, rentangnya nih ya. Rentangnya ini key level atau saya bilang ya, key level ini, jika memang dia tembus ke sini key levelnya lagi, ini kan sebagai resisten yang pernah terjadi, ya, dan menjadi support tapi nggak bertahan lama dan balik lagi jadi resisten. Ya. Oke, harga masih bergerak, rentang ini menjadi benteng pertahanan atas dan bawah ini satu. Walaupun siapa? Si Kucai Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris ya rencana akan reopening ya. Tetapi di satu sisi memang kekhawatiran untuk pandemi masih ini ya di Inggris juga ya. Walaupun akan dimulai suatu kebijakan new normal kembali ya. Oke, ini kuat ya. Perhatikan. Ini sebagai level kuat tadi, ya. Jika berhasil ditembus, maka pound sterling akan menguji sini. Jika dia berhasil ditembus. Nah sekarang artinya nggak mau entry dulu. Ingat, hukum harga atau gelombang. Di mana harga ini atau gelombang ini seperti roller coaster. Ibarat ini roller coaster lagi di jalan. Ya. Belum nyampe haltenya, halte di mana? Sini. Nah, di halte sini apakah dia tembus atau enggak, kita tunggu saja. Biarkan market membuka dirinya, jangan kita colong start, kecuali ada suatu pembalikan di sini, pola candle reversal di sini, ya, yang bisa berpotensi menyimpulkan dia koreksi turun. Tetapi, jangan 100% kita kepercayaan diri berlebihan, harus diinput dengan stop loss, agar jika harga breakout ke atas, kita mesti selamat. Ya. Oke. Dan pound sterling, sekali lagi, masih di dalam rentang ini. Rentang ini akan dicapai atau akan diuji atau akan dites setelah dia breakout. Ya. Nah, untuk di bawah, bagaimana? Nah, di bawahnya berarti ada kans kemungkinan nanti malam kan berita
atau pidato dari Om Powell ya jam 11 malam nanti ya. Ya. Ada kaitannya pun juga dengan pound sterling ya. Nah, berarti kita bisa uji untuk berbalik ya. Tunggu. Ini saya tarik dulu. Ini juga support deh. Ya. Ini support di resisten ya. Oke. Jadi level ini tinggal tunggu pola candle reversal atau pembalikan arah candle di sini ya. Jika memang ditembus ya ini akan dinanti ya. Nah, tapi kembali lagi buatlah suatu dua skenario. Skenario pertama saya akan rencana buy di sini tergantung news ya. Karena news itu sangat penting untuk kita menyimpulkan bahwa buy atau strong atau enggaknya mata uang. Ya. Nah, ini di area ini ya. Tetapi kalau misalkan dia optimis sekali benar-benar untuk menaikkan suku bunga si Om Powell, ya dolar akan sangat menguat. Maka daripada itu untuk gold lebih baik tunggu sampai selesai untuk pidato. Nah, jika memang Anda nggak mengabaikan berita, ya silakan, resiko atau konsekuensi bisa ditanggung sendiri. Tetapi jika kita masih aware atau masih memperhatikan bahwa harga bergerak ini karena sentimental atau efek dari berita atau efek dari suatu golongan, ya maka kita harus perhatikan dan harus menunggu dengan sabar menanti. Nah, GU ya tadi udah rencanakan 2 di sini atau di sini ya, rencana ya bisa kita limit, bisa kita menunggu pola candle di sini ya, di sini atau di sini. Ya, ini adalah masih area sideways atau konsolidasi atau dia breakout ke atas ya. Dan dia breakout saat dia koreksi, target selanjutnya ke sini. Ya. Nah, atau ini ya, 2 ini nih. Kalau reaksi terlalu besar ya ke sini. Aussie dollar ya. Aussie dollar masih prematur naiknya karena besok pun juga ada berita untuk data ketenaga kerjaan Australian ya. Tetap sini deh ya. Nah, tanda-tanda kenaikannya sih ada, hanya memang dia harus uji dulu ini, atau ini nih, dia breakout dulu, atau gampangnya ini deh, EMA 200, ya. Jelas-jelas dia harus uji dulu EMA 200, barulah dia bisa bablas. Bablasnya kemana? Tarik aja trendline ini. Oke. Dan ini berarti ada area supply. Ini. Nah, sambil belajar ya. Ini ya. Nah, dia harus uji dulu ini. Kalau nggak berhasil diuji, dia akan lebih turun lebih dalam lagi soalnya. Benteng pertahanan ini. Ya. Uji ini, jika berhasil tembus, maka dia akan menguji ini. Secara tren masih bullish, karena jelas-jelas ya di sini EMA 200 masih di bawah kedudukannya dari EMA 50. Walaupun candlestick-nya tersebut, ya candlestick tersebut closing candle-nya di bawah EMA 200 dan EMA 50. Ya, masih prematur untuk perubahan trennya tersebut ya. Nah, jadi untuk tindakan entry
boleh entry lagi, misalkan ada kesempatan untuk positifnya Australian terhadap dolar, ya di level ini. Ya. Dan targetnya ke sini. Memang targetnya sempit sih. Ini targetnya nih, EMA 200. Ya. Barulah kalau misalkan dia tembus ini, ya EMA 200, maka akan menguji ini. Ya. Perjalanan ke sini dari langkah awal kita mulai dari nol harus siap risiko di bawah sini, ya. Oke, rencana entry buy kalau misalkan berita mendukung untuk Australia terhadap dolar, ya, atau dolarnya kurang mendukung bagus, boleh rencana buy di situ dengan siap risiko di sini, ya. Berapa pip nih? 70-an pip dari sini ke sini. Ya. Oke. Jadi berarti begini rencananya. Nah, ini dia akan menguji ini. Kalau udah berhasil tembus ya ke sini. Oke. Tapi harus siap risiko, ingat. Tindakan apapun juga harus siap dengan risiko. Maka risiko itu adalah bagian dari kita perdagangan atau dalam trading, ya. Profit itu kemungkinan, risiko itu pasti. Ya. Oke, profit hanya kemungkinan dan profit hanya bonus, ya. Yang terpenting adalah kita fokus terhadap proses dalam menganalisa dan proses dalam pembelajaran ini dipraktekkan, ya. Jangan sampai nggak dipraktekkan, ya. Karena metode apapun hanya kita melihat dan tidak diberikan action, ya maka perkembangan kita tidak akan signifikan, ya. Jadi kurang lebih ya Rabu depan ini mungkin Pak Rio dan juga yang belum dapat kesempatan untuk memberikan suggest, ya mungkin Rabu depan bisa berkontribusi dalam memberikan market suggestion, ya. Dan dari market suggestion ini sebenarnya melatih teman-teman untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan keberanian kita dalam menganalisa pasar, ya. Yang penting adalah bukan dari profit atau berhasilnya, ya. Proses dalam proses menganalisanya itu yang memang kita akan telusuri, ya. Oke. Saya rasa itu saja dulu. Jadi besok itu hari Kamis, nggak ada acara kita ya. Saya ada acara dengan Gladi Resik untuk talk show. Lalu hari Kamis sore biasa memberikan pelatihan teknikal untuk staf GK Invest, ya. Dan kita hari Jumat ada talk show Akbar. Silakan mendaftar ke sales Anda karena login passwordnya itu beda dengan belajar trading 101, ya. Jadi silakan daftar dan seperti biasa, ya, jam 19.30 Jumat besok kita mulai, dan saya undang beberapa rekan-rekan saya, dan besok saya coba gladi resikkan dari beberapa pembicara-pembicara, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga diskusi kita malam ini dan market suggestion malam ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah atau berkat untuk kita semua, dan bisa jadi referensi teman-teman untuk menggunakan teknik entry, dan juga bisa jadi referensi untuk entry. Yang terpenting adalah jangan telan mentah-mentah informasi, dan ini bukan hoax, ya. Hasil diskusi kita hari ini bukan hoax, ada dasar dan ada ilmu pengetahuannya. Terima kasih, sampai berjumpa Jumat lusa, ya. Mohon maaf besok saya tidak bisa live trading karena untuk gladi resik dan ada beberapa acara, jadi saya harus menyelesaikan gladi resiknya. Terima kasih, selamat istirahat, semoga kita tetap sehat, dan sampai jumpa Jumat lusa, ya. Salam trading santai dari saya Kuswanto. Akhir kata, sukses untuk kita semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Coach. Salam semua. Terima kasih, Coach. Thank you, Pak. Terima kasih, Coach.
Sama-sama Pak Dani. Yuk, selamat istirahat. Sama-sama.